makhluk-makhluk yang besar ini ketika ditawari amanah oleh Allah Ta'ala, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka gak sanggup, mereka menolak untuk menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saat ini saya berada di kaki Gunung Merbabu di Magelang. Masya Allah, di sini terlihat banyak sekali gunung. Di sebelah kiri saya terlihat Gunung Merbabu, di depan saya ada Merapi, di belakang saya ada Gunung Andong, dan beberapa pegunungan yang lainnya. Begitu kita berada di atas seperti ini, rumah-rumah kelihatan kecil-kecil. Bahkan tower yang besar kelihatan kecil. Disinilah kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini baru salah satu kaki, salah satu gunung yang ada di Magelang atau Yogyakarta. Pemirsa bisa perhatikan, makhluk-makhluk Allah yang besar ini pernah ditawari oleh Allah Ta'ala untuk mengemban amanah. Amanah berupa melaksanakan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Sesungguhnya aku pernah tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Makhluk-makhluk yang besar. Kalau kita berada di atas gunung, gedung-gedung yang tinggi kelihatan kecil. Tower yang tinggi kelihatan kecil. Namun apa yang terjadi? Makhluk-makhluk yang besar ini ketika ditawari amanah oleh Allah Ta'ala, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka gak sanggup, mereka menolak untuk menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Masya Allah, makhluk yang besar itu ketakutan. Wa hamalahal insan, kemudian diemban oleh manusia. Apa yang dimaksud amanah? Para ulama ahli tafsir sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir, kemudian juga oleh para ulama tafsir yang lain seperti Al-Qurtubi, yang dimaksud amanah di situ adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka kalau mau melaksanakan ketaatan itu, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Sebaliknya, kalau mereka tidak mau melaksanakan ketaatan itu, mereka akan mendapatkan hukuman. Itulah syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun makhluk yang besar itu menolak. Wa ashfaqna minha. Sebabnya apa? Ketakutan. Menolak bukan karena sombong, sebagaimana iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, tapi menolak karena ketakutan. Wa hamalahal insan, dan diemban oleh manusia. Namun ternyata manusia tidak bisa melaksanakan amanah itu secara maksimal. Sehingga di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang zalim lagi bodoh. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka disebut zalim karena mereka suka berbuat maksiat, melanggar amanah itu dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Disebut bodoh karena mereka tidak tahu konsekuensi dari perbuatan yang mereka kerjakan. Padahal setiap maksiat yang kita lakukan nantinya ada konsekuensi buruk yang menyebabkan langit, bumi, dan gunung itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa perhatikan berapa usia manusia dia sanggup mengemban amanah itu. Usianya tidak jauh dari usia remaja. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia mendapatkan taklif atau beban syariat di saat mereka sudah balik. Berapa manusia usia balik? 15 tahun. Sehingga Allah tidak tunggu mereka sampai 40 tahun atau 50 tahun baru dikasih syariat, baru dikasih tugas untuk beramal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tugas beramal itu di saat mereka berusia 15 tahun.
Masya Allah, 15 tahun. 15 tahun. Manusia masih sangat belia. Tapi mereka diberi oleh Allah sebuah tugas yang luar biasa. Yang sampai langit, bumi, dan gunung nggak sanggup untuk mengembannya. Karena itulah, jika bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya mustahil kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sehingga itulah rahasia kenapa ibadah diiringi oleh Allah dengan isti'anah. Dalam kalimat yang kita baca di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa digandengkan dengan isti'anah? Karena seorang hamba tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi renungan yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.